Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Richa Dwi Mahfiro, NIM 19691033 dari Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curug. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tata cara membuat katalog untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah pengkatalogan dengan dosen pengampu Bapak Roni Rodin, SPDI M Hum. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan pertama yaitu mengenai tata cara membuat katalog manual. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tata cara membuat katalog online dengan menggunakan aplikasi SLIMS, Senayan Library Management System, dengan menu bibliografi. Baiklah, kita simak video yang pertama yaitu tata cara membuat kartu katalog manual. Yuk kita simak video yang pertama. Baiklah, ini dia bahan pustaka yang akan kita entrikan ke dalam kartu katalog manual dengan judul bahan pustakanya yaitu Pengantar Klasifikasi Persepuluhan The Way. Kemudian di mana sih kita untuk mengetahui berbagai informasi dalam bahan pustaka atau buku yang akan kita entrikan sebagai kartu katalog, yaitu di sebelah judul. Nah, ini merupakan informasi yang ada di buku seperti judul, kemudian pengarang, nama penerbit dari buku, kemudian tahun terbit dari buku, kemudian edisi atau cetakan dari buku. Kebetulan dari buku ini memiliki cetakan 1 sampai cetakan ke-5, sehingga jika buku ini terbit di tahun 2012, maka buku ini merupakan cetakan yang kelima atau edisi yang kelima. Nah, seperti ini. Buku ini pernah diterbitkan dengan judul yang sama, kemudian merupakan cetakan ke-20 dengan edisi yang kelima. Nah, terkadang di dalam sebuah bahan pustaka atau buku itu langsung memiliki katalog yang disebut dengan katalog dalam terbitan, sehingga di sini sudah ada penyusunan dalam katalog. Namun, jika dalam buku tersebut belum ada, maka kita akan membuat kartu katalog dengan menggunakan informasi-informasi yang ada di bahan pustaka. Nah, sebelum kita melakukan cara membuat kartu katalog manual, kita harus mengetahui terlebih dahulu klasifikasi bahan pustaka yang akan kita entrikan sebagai kartu katalog. Karena jika kita tidak mengetahui klasifikasi dari bahan pustaka yang akan kita entrikan, maka kita juga tidak akan bisa membuat kartu katalog. Baiklah, ini dia klasifikasi bahan pustaka dengan judul Program Pengantar Persepuluhan The Way. Kemudian disiplin ilmunya klasifikasi dengan tabel 1 0.12. Kemudian subjeknya yaitu DDC atau DW Decimal Classification dengan nomor bagan 025.4. Kemudian rumusnya bagan plus tabel 1. Kemudian dapatlah nomor klasifikasinya yaitu 025.401.2.
Nah, barulah kita membuat katalog kartu. Nah, ini adalah contoh katalog kartu yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian kita akan membuatnya kembali supaya kita bisa lebih paham atau bisa lebih memahami bagaimana cara membuat katalog kartu manual. Baiklah, kita tambahkan lembaran baru untuk membuat katalognya. Kemudian kita masukkan nomor klasifikasinya yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu 025 titik 401 titik 2. Kemudian nomor panggil dari nama pengarang 3 hurufnya, yaitu TOW. Kemudian kata kunci dari judul, yaitu P, karena judulnya pengantar Persepuluhan The Way. Kemudian kita tulis nama pengarang, yaitu Towa P Hamakonda. Kita balik menjadi Hamakonda, Towa P. Kemudian kita enter ke bawah sejajar dengan P sebagai judul, yaitu pengantar Persepuluhan The Way. Kemudian kita berikan tanda strip. Kemudian sebagai nama penanggung jawab, yaitu Towa P Hamakonda. Kemudian kita beri koma. Setelah itu kita berikan edisi dari buku. Ini merupakan edisi pertama, kedua, atau ketiga. Nah, buku ini merupakan edisi yang kelima. Kita tuliskan, yaitu cetakan yang kelima. Kemudian kota terbit atau tempat terbitnya buku, yaitu Jakarta. Kita beri titik 2. Kemudian nama penerbit dari bahan pustaka, yaitu penerbit Libri. Kemudian beri koma. Kemudian tahun terbit dari buku, yaitu 2012. Kemudian kita berikan di bawahnya sejajar dengan judul buku, yaitu deskripsi bukunya. Mempunyai Romawi dengan 16,258 halaman, dengan tingginya 21 cm. Kemudian di bawahnya kembali kita tuliskan ISBN dari buku yang kita entrykan, yaitu 979-687-795. Kemudian subjek dari buku. Yang pertama itu kita tuliskan klasifikasi. Sebagai nomor atau nomor panggilnya. Kemudian DDC atau
jajarkan terlebih dahulu. Nah, kita tulis DDC atau Dewey Decimal Classification. Kemudian kita tuliskan kembali Romawi 2, yaitu judul. Nah, inilah dia bagaimana membuat katalog kartu manual dengan menggunakan informasi-informasi yang ada di bahan pustaka yang kita entrikan sebagai kartu katalog. Ada nama pengarang, kemudian judul buku, kemudian nama penanggung jawab, cetakan edisi keberapa, 1 atau 2, kemudian tempat terbit, nama penerbit dari bahan pustaka, kemudian ada deskripsi fisiknya, kita tuliskan atau halaman, kemudian ISBN kita tuliskan seperti biasa yang ada di informasi buku, dan ini merupakan subjek dari buku atau bahan pustakanya yang kita entrikan sebagai kartu katalog. Kemudian supaya lebih rapi kita menggunakan kotak dengan menggunakan shape. Kita berikan no shape, timbul dengan katalog yang sudah kita tulis tadi. Seperti inilah cara membuat katalog manual atau kartu katalog manual. Baiklah, itu tadi pemaparan video yang pertama, yaitu tata cara membuat kartu katalog manual. Kemudian video yang kedua yang akan kita bahas yaitu tata cara membuat kartu katalog online menggunakan aplikasi Senayan Library Management System atau kita sebut sebagai SLIMS dengan menunya yaitu bibliografi. Baiklah, supaya kita lebih paham dan lebih mengerti, kita simak videonya. Baiklah, inilah tampilan awal dari SLIMS atau Senayan Library Management System. Nah, untuk membuat kartu katalog online, kita harus memasuki menu bibliografi terlebih dahulu. Bila kita klik menu bibliografi. Nah, di menu bibliografi ini ada beberapa sub menu yang ditampilkan, yaitu sub menu bibliografi itu sendiri, kemudian submenu eksemplar, kemudian submenu salinan katalog, dan peralatan. Kita klik daftar bibliografinya untuk membuat katalog online. Di sana terdapat judul buku, ISBN, dan perubahan terakhir. Ini semua merupakan data yang telah dientrikan dalam SLIMS di menu bibliografi. Tambah bibliografi atau di sebelah kanan atau juga bisa di menunya, yaitu tambah bibliografi. Kita klik. Tampillah yang pertama yaitu judul dari bahan pustaka. Kita tuliskan yaitu pengantar ilmu perpustakaan. Nah, jika kita kurang memahami, maka di sana terdapat informasi dalam setiap kolom. Kemudian tambah nama pengarang, kita tulis Donia Safri.
sebagai nama pengarang dari buku tersebut yang akan kita entrikan. Baiklah, di sini kita tunggu. Maaf, kita ulangi. Nama pengarang yaitu Doni Safri. Kemudian di sebelahnya ada opsi orang atau badan organisasi atau konferensi. Kita klik nama orang, kemudian pengarang utama, pengarang tambahan, dan lain-lain. Sudah. Jika itu sudah berhasil dimasukkan, Anda tampil bagian seperti itu. Kemudian pernyataan tanggung jawab. Ini berisi penanggung jawab mengenai koleksi yang dientrikan. Sebagian besar pernyataan tanggung jawab sama dengan pengarang. Namun jika terdapat perbedaan atau terdapat penulis dan pengarang, maka ditulis penulis aslinya. Jadi dituliskan nama aslinya, sedangkan di pengarang dituliskan nama penerjemah. DC merupakan cetakan dari buku seperti cetakan pertama, 2, atau 3, dan seterusnya. Nah, info detail spesifik dipergunakan untuk non-buku seperti peta, globe, alat peraga, dan lain-lain. Pemproses nomor eksemplar digunakan kode eksemplar. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing membuat kode eksemplar sebanyak mungkin. Cukup pilih di sini polanya, yaitu tambah pola baru. Kemudian kita tambah pola baru, simpan polanya, kemudian kita klik total eksemplar, kita misalkan 10 eksemplar, tipe koleksi, textbook, kemudian lokasinya My Librarian. Kemudian nanti akan dibuatkan 10 kode eksemplar yang dimulai dari P0010S. Kemudian akan ada 10 eksemplar. Selanjutnya GMD. Untuk buku adalah teks, untuk bahan lain kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di sana terdapat tipe isi, tipe media, dan tipe pembawa yang merupakan format pembawa jika menggunakan RDA. Karena buku yang dientrikan tidak menggunakan RDA, kita skip saja. Kemudian kala terbit digunakan untuk koleksi yang nantinya itu adalah terbitan berseri atau terbitan berkala, misal koran, majalah, dan lain-lain. Kemudian ISBN itu seperti biasa. Penerbit kita entrikan di sini, kita tulis penerbitnya. Jika belum ada, maka ada opsi tambah baru. Kita klik tambah baru, terbitnya kita isikan. Tempat terbit karena belum ada yang sama, maka tambah baru. Jadi salah satu fungsi dari otomasi perpustakaan yaitu mengurangi duplikasi data. Kemudian deskripsi fisik yaitu halaman buku dan tebal buku. Judul seri jika ada. Klasifikasi. Nah, karena ilmu perpustakaan berada di nomor 020, maka kita isikan. Nomor panggil yaitu 3 huruf pengarang dan 1 huruf dari judul pustaka. Subjeknya yaitu kita tuliskan perpustakaan, kita add. Kemudian bahasanya bahasa Indonesia. Abstrak ini sebagai catatan buku atau bisa disebut sebagai sinopsis dari buku atau bahan pustaka. Gambar sampul yaitu bahan pustaka dari buku. Kita klik browse jika ingin dimasukkan. Kita pilih filenya. Kita skip jika tidak ada. Kemudian tambah lampiran berkas.
Lampiran berkas merupakan terkait koleksi. Misal ketika kita membeli buku TOEFL atau buku kanak-kanak, itu ada CD audio atau CD video yang memuat informasi dari buku. Kita klik jika ada, kemudian tampil judul, kemudian browse, kemudian ada pembatasan aksesnya. Jadi dalam hal ini ada batasan dalam mendownloadnya. Dan di sana juga tertera untuk publik dan tertutup. Kalau publik langsung ada terbuka begitu saja. Kalau tertutup hanya akan ditentukan saja yang bisa mengaksesnya. Bibliografi terkait untuk memberikan relasi. Kalau misalkan buku ini terkait dengan buku yang lain. Cari judul terkait. Nah, ini adalah judul terkaitnya, kemudian sisipkan dalam bibliografi. Jika sudah berhasil, tampilan data seperti ini. Kemudian ada sembunyikan di opak, dan menu tunjukkan, maka akan ada di pencarian katalog. Kalau sembunyikan, tidak akan bisa ditemukan, hanya pustakawan yang tahu kalau buku ini ada. Promosikan ke beranda, maka jika kita pilih promosikan, maka ia akan tampil di depan. Kalau jangan, maka tidak akan muncul. Kemudian label, di sana ada new title, favorite title, dan multimedia. Ini untuk menandai jika judul ini merupakan judul favorit atau judul baru. Kemudian klik simpan, maka data bibliografi baru sudah berhasil disimpan. Maka kita cek di data bibliografi. Ini pengantar ilmu perpustakaan, ada 10 salinan dan ada 10 eksemplar yang sudah kita buat sebelumnya.